Sosok Santo Yosef yang tersembunyi. Apa ayahku kritis di rumah sakit? Tanyaku kaget. Iya, Franz. Yang sabar ya. Segera saja jenguk dia di rumah sakit, ucap Pak Budi seraya meninggalkanku. Terima kasih, Pak, sahutku. Aku terduduk lemah di lantai teras rumahku. Mataku berkaca-kaca mengingat semua tentang ayah. Bagiku, dia bukan hanya sebagai ayah, dia juga sebagai ibu. Semenjak kami kehilangan ibu sejak 20 tahun yang lalu, ayahlah yang merawatku dan adikku yang masih berumur 5 tahun saat itu. Sekarang kami sudah dewasa berkat pemeliharaan sang ayah. Aku tidak pernah cemburu dengan sikap ayah yang lebih memperhatikan Anselmus. Ayah selalu mengajariku untuk bersikap rendah hati, seperti sosok Santo Yosef. Kini aku sudah dewasa. Menjaga Anselmus adalah tanggung jawabku. Sebagai anak pertama, aku pasti bisa membanggakan ayah. Aku harus bisa meneladani ayah dan bapak Santo Yosef. Tanpa kusadari, Anselmus sudah tiba di teras rumah. Ia mengejutkanku dan membangunkanku dari lamunanku. Mas, sudah dari rumah sakit kah? Tanya Anselmus. Belum, Dik, sahutku sambil mengusap sisa air mataku. Kalau begitu, kita berangkat bareng, ucapnya lagi. Aku menjadi kompak dengan dia sejak ayah menasehati kami. Sebagai saudara tidak boleh bertengkar, harus saling menguatkan. Itulah pesan ayah setiap kali kami duduk bersama sesudah melakukan deposit. Tak terasa kami sudah sampai di rumah sakit. Kami langsung menuju ke ruang ayah dirawat. Ayah terbaring kaku dengan kedua tangan terlipat. Di antara genggaman itu ada kalung rosario. Mungkin saja sebelum ayah tak sadarkan diri, ia sedang berdoa rosario di rumah. Lalu aku meraih tangan kanan ayah. Begitu juga dengan Anselmus, ia meraih tangan kiri ayah. Genggaman tangan itu pun terlepas. Jemari tangan kanan ayah masih tetap memegang rosario. Terasa sangat dingin tangan itu. Kulihat Anselmus mencium tangan ayah. Kuperhatikan tetesan air matanya mengenai tangan ayah. Anselmus mengajakku untuk berdoa bersama. Ia mengulurkan tangannya, segera kurai.
tangan Anselmus. Akhirnya tangan kami bertiga saling berpegangan. Lalu kami menutup mata. Kurasakan ada sesuatu yang mengalir dari tangan Anselmus. Aku merasakan sesuatu yang begitu berbeda. Aku semakin mempererat genggaman tanganku. Aku melihat seseorang hadir di antara kami bertiga. Aku melihat sosok itu menghampiri ayah dan menumpangkan tangannya di atas kepala ayah. Melihat hal itu aku ketakutan. Aku menahan suaraku sampai air mataku terus mengalir. Tiba-tiba kurasakan tangan ayah sudah mulai hangat. Akhirnya aku membuka mataku. Anselmus masih tetap dalam keadaan berdoa. Kuperhatikan jemari ayah mulai bergerak. Rosario itu terlepas dari tangannya dan sudah berada di genggaman jariku. Segera aku merengkul tubuh ayahku yang terbaring. Tanganku terlepas dari pegangan Anselmus, membuatnya mengakhiri doa. Ia pun membuka matanya. Ayah, sudah sadarkan diri? Syukur padamu Tuhan, ucap Anselmus. Ayah mulai membuka matanya. Ia memancarkan senyumnya. Ia tak peduli sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Di mana kita ini? Tanya ayah sambil mengarahkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Kita di rumah sakit, ya ayah. Sejak dari pagi ayah tidak sadarkan diri, ucapku sambil mengalungkan rosario ke leher ayah. Seorang dokter masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa ayah. Setelah selesai memeriksa, ia kembali keluar. Tak lama kemudian ia masuk dan membawa bingkisan. Ia lalu menyodorkan bingkisan itu. Ayahmu sudah pulih. Hari ini kalian boleh pulang dan ini obatnya, ucap dokter itu seraya meninggalkan kami. Biaya pengobatannya, ayah bagaimana, Mas? Tanya Anselmus. Aku sudah menyelesaikannya tadi di sebutku. Anakku, mari kita berdoa Angelus dulu sebelum pulang, ucap ayah. Aku melirik jarum jam dinding. Benar sudah jam 18.00. Ayahku selalu mengajari kami membiasakan diri untuk berdoa Angelus. Selesai berdoa, kami pun meninggalkan rumah sakit. Bulan Desember pun tiba. Ayah berencana untuk membagikan warisan. Ayah pun memanggil kami ke ruang tamu. Di sana sudah berkumpul para penetua dan para saksi. Yosef, anakku, sebelum aku
membagi harta warisan ini, izinkan aku untuk mengungkapkan kebenaran ini, ucap ayah mulai pembicaraannya. Aku melihat muka ayahku yang berbeda dengan sebelumnya. Kebenaran apa, ya? Tanyaku heran. Sebenarnya kamu bukanlah anak kandungku. Namun ketahuilah, meskipun demikian, aku menyayangi dan mencintaimu sebagai anakku. Kau tidaklah berbeda dengan Anselmus, ungkap ayah. Jadi, tanyaku lemah. Dulu sebelum ayah menikahi ibumu, kamu sudah ada di kandungannya. Waktu itu ibumu hamil di luar nikah. Dia sempat mau bunuh diri, tapi aku mencegahnya. Saat itu aku melihatnya mau melompat dari jembatan dekat sungai itu. Segera kurangkul ayahku. Ayah, hatimu sungguh mulia. Di dalammu tersembunyi sosok Santo Yosef. Untukmu dirangkulannya. Saat ini juga aku akan memberikan semua harta warisan ini kepadamu, nak. Sahut ayah sambil melepaskan rangkulanku. Ia segera menyerahkan selembaran kertas. Tetapi ayah, bagaimana dengan Anselmus? Dia juga berhak mendapatkan sebagian harta warisan ayah, ucapku sambil memandang wajah adikku. Mas, hartamu adalah hartaku juga. Kaulah nanti yang bisa melanjutkan pekerjaan ayah. Aku akan tinggal di biara sampai hari tuaku. Aku hanya bisa mengunjungi kalian dan kampung ini sekali-kali saja, ucap Anselmus. Benar sekali, nak. Adikmu Anselmus akan mendapatkan panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Bukan begitukah, nak Anselmus? Tanya ayah sembari melirik ke arah Anselmus. Benar, ayah, ucap Anselmus. Kebahagiaan terpancar di antara kami. Aku berjanji dalam hatiku untuk menjaga ayahku di usia senjanya. Aku kelak menjadi pengganti ayah untuk adikku Anselmus.